Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hormati Bapak Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Syekhu, Pak Sekjen, tiap hari berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Ananda, Haye, Agus, dan juga tadi ada Saudara Ali, teman, dan wabil khusus Saudara Anies Baswedan. Dan seluruh pengurus PKS dan seluruh kader-kader yang hadir di sini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas milad PKS yang ke-21. Semoga terus berjaya. Selama ini PKS kita mengetahui partai yang sangat disiplin, sangat taat kepada aturan, dan tentunya mempunyai kemampuan yang besar. Di DPR ada 9 partai. Kita tahu semua. 3 yang memakai nama Demokrat. Partai Demokrat sendiri, Partai PDIP Perjuangan, dan juga Nasional Demokrat Nasdem. Dan yang lainnya ada Kebangkitan, ada Amanah, ada Persatuan, dan lain-lain. Karya tentu. Hanya PKS yang memakai nama Keadilan Sejahtera yang merupakan tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Mukaddimah yang tidak bisa boleh dirubah, yang mengatakan bahwa tujuan kita merdeka adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sama dengan sejahtera. Kita sudah merdeka, kita sudah bersatu, walaupun kadang-kadang konflik. Kita sudah berdaulat. Yang harus terus dijaga di tingkatan ialah keadilan dan kesejahteraan. Karena nama itu penting, bukan hanya untuk dikenal, tapi merupakan falsafah hidup, merupakan tujuan. Tentu Demokrat juga mempunyai tujuan yang sama dengan cara Demokrat. Demokrat itu cara untuk mencapai tujuan. Kalau PKS berbicara tentang tujuan. Karena tentu bukan hanya untuk menjadi nama, tapi harus menjadi falsafah hidup dari Anda semua yang hadir di sini. Menjadi tugas sehari-hari daripada semua kader PKS untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bangsa ini. Selama kita merdeka, ada 15 kali konflik. Mulai daripada Madiun, RMS, PRRI, Permesta, Tim-Tim, Poso, Ambon, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. 10 konflik itu karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah, itu bukan. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya tapi mendapat lebih sedikit.
PDRI bermesta, berontak, bukan karena ingin merdeka, tapi kenapa daerah kurang diperhatikan. Itulah Ambon Poso bukan konflik agama awalnya, konflik tentang keadilan politik. Jadi keadilan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja. Kita semua. Kita semua bertanggung jawab. Saya pernah Pres 2 kali, pernah jadi menteri. PKS pernah menjadi pemerintah bersama-sama tentu di bawah Pak SBY. Karena itulah kita bertanggung jawab ke negeri ini dengan yang sama dengan siapapun. Karena kita bertanggung jawab yang sama, maka kita mempunyai hak yang sama untuk memajukan negeri ini. Kita berbicara partai tempat ini, ulang tahun partai. Kenapa partai didirikan? Dalam Pancasila yang keempat, sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita menuju bangsa ini dengan musyawarah perwakilan. Karena itulah perlu, tidak mungkin 270 juta berkumpul bersama. Karena itu ada perwakilannya. Dan perwakilannya itu adalah partai. Sehingga fungsi partai adalah sangat penting seperti disampaikan juga oleh Pak Salim. Bahwa mewakili seluruh rakyat. Memang begitulah dimanapun. Sejarah partai di Indonesia tentu berubah sesuai zaman. Partai pertama didirikan Indonesia Partai. Yang didirikan oleh Dr. Dek bersama Pak Dr. Cipto Mangkukusumo, Pak Dewantoro. Kemudian Serikat Islam, kemudian PNI, juga PKI, ada partai-partai Katolik. Adalah fungsi waktu itu kesadaran berbangsa. Zaman Jepang Matsui berdiri sebagai wadah masyarakat Islam. Zaman kemerdekaan Pak Bung Karno mula-mula banyak partai, kemudian disederhanakan dengan prinsip Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Soeharto dengan demokrasi terpimpin menyebabkan dari banyak partai menjadi 3 partai. Dan demokrasi yang dipimpin itu menyebabkan partai saya selalu menang. Reformasi merubah semua itu. Kita berada di sini karena hasil reformasi kumpulan PKS. Apa maknanya? Bahwa memang perubahan demi perubahan adalah sesuai zamannya. Tadi disampaikan Pak Salim, lanjutkan yang baik, sempurnakan yang belum sempurna, dan ganti yang tidak bermanfaat. Ini sangat penting. Karena tanpa perubahan. Karena kenapa kita menetapkan presiden itu hanya 10 tahun. Pengalaman sebelumnya, makin lama makin mundur demokrasi, makin mundur pemerintahan. Kemudian timbul revolusi. Tahun 65 Tampunan menjatuhkan Bung Karno. Tahun 98 menjatuhkan Pak Harto.
suatu kebiasaan yang kurang baik untuk satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan pendapatan. Maka siapapun yang ingin keluar dari batasan itu berarti melanggar kehendak rakyat. Melanggar tujuan kita bernegara. Itulah tentu bahagian daripada upaya itu sendiri. Tentu menjadi tujuan kita bersama bahwa kita menuju suatu tujuan. Apakah kita sudah mencapai kesejahteraan? Ya, ada perubahan. Dari pendapatan 2.000, 3.000, menjadi 4.000 per kapita. Namun ini belum cukup dan dibanding dengan negara sekitar kita. Singapura jauh, Malaysia jauh, Thailand jauh. Sedikit lagi apabila kita tidak bergerak dengan baik tanpa perubahan, Vietnam akan lebih baik dari kita. Karena itulah maka usaha bersama ini sebagai rakyat, sebagai bangsa yang mempunyai tanggung jawab bersama adalah suatu kewajiban bersama. Semua berhak. Keadilan juga harus dijaga. Karena banyak pihak juga tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Sekali lagi saya juga turut bertanggung jawab tentu. PKS bertanggung jawab. Karena pada ikut dalam pemerintah. Demokrat apalagi. Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang. Lihat yang apa dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani karena tidak bisa bayar jalan tol, maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti presiden yang baru harus merubah kewajibannya. Kenapa jalan tidak diperbaiki? Menteri PUH orang hebat, tapi dana tentu tidak ada. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal, tentu manfaatnya tidak seperti apa diharapkan. Itulah keadilan. Itulah fungsi peranan partai di DPR untuk melihat itu secara jernih. Karena para anggota DPR, Pak Hidayat Nur Wahid, dipilih untuk bertindak, pemerintah agar bertindak adil dan memakmurkan rakyat secara bersama-sama. Kita bersama-sama harus melakukan itu. Kita bangga akan jalan tol. Tapi jalan yang dijalani hanya yang bisa bayar. Jalan lainnya 30% jalan di Indonesia sulit dipakai. Menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh
Tidak lihat. Tadi digambarkan rumah-rumah. Kedua, kita memang kaya, bangsa ini. Semua punya. Ada batu bara, ada nikel, ada bauksit, ada aluminium, ada baja, ada besi. Tapi yang mengolahnya sebagian besar dari Cina. Bawa buruh, bawa pekerja, bawa modal dan kirim ke negerinya. Apa yang kita dapat? Pajak tentu, tapi pajak pun dikurangi untuk kepentingan mereka. Maka alam kita tergerus hanya untuk mendapat sedikit. Apakah Cina menerima pekerja kita untuk menambah di Cina? Pasti dia tidak mau. Apakah Amerika mau menerima kita orang 1.000 untuk bekerja di sana dengan? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita atau pemerintah tidak percaya kepada rakyatnya sendiri yang mampu. Saya juga sekarang saya pengusaha. Tapi sebelumnya usaha bukan lagi saya laksanakan oleh anak saya, oleh adik saya. Membuktikan bahwa bangsa ini maju, cuma tidak dipercaya. Dulu orang mengatakan semua listrik kasih orang asing kerja. Impor saja. Kita bertekad. Tidak. Insinyur bangsa ini, pekerja bangsa ini sanggup bikin itu. Dan kita buat 100% buatan rakyat PLTA, Green Energy. Sekarang kita bikin smelter. Semua orang bilang mesti buatan Cina. Tidak, buatan Indonesia bisa. Kita bikin 99% pekerjaannya anak-anak muda dari kampung. Hanya 3 orang dari Cina untuk mengawasi pemasangan yang memang kita impor dari dia. Tapi tidak ada tukang las, tidak ada pekerja, tidak ada yang lain. Mampu. Jadi percayalah negeri ini. Percaya kekuatan kita. Kalau kita sendiri tidak percaya kekuatan kita, maka bangsa ini tidak percaya. Seperti ayat yang disampaikan oleh Pak Dr. Salim tadi. Bangsa berubah kalau bangsa itu yang merubah dirinya. Negara berubah kalau pemerintah tidak merubah caranya. Karena perubahan itu tidaklah mutlak untuk semua dirubah. Tapi apa yang mungkin lebih baik. Itulah tentu tugas kita semua untuk mensejahterakan rakyat ini, mensejahterakan bangsa ini. Ada satu hal yang sangat penting antara keadilan dan sejahtera. Riset Bank Swiss mengatakan, di Indonesia itu 1% orang menguasai 50% harta nasional. 1%. Kemarin saya pidato di HP mengatakan dari 10 orang kaya cuma 1 pribumi. Cuma 1. Dari 100 kira-kira cuma 15. Jadi apa yang dikatakan tadi benar. Apakah ini negeri itu yang kita butuhkan? Tentu tidak. Tetapi kita merubah diri sendiri. Kita kekurangan. Kenapa orang Tionghoa sukses pedagang? Karena dia bekerja keras. Dia pintar mengelola pasar. Kita tidak salahkan mereka. Mari kita introspeksi diri. Bahwa kita juga bisa berusaha. Bisa jadi pengusaha yang baik. Rasulullah berdagang dari umur 13 sampai 40.
27 tahun. Jadi Rasul dah 40 sampai 63. Jadi lebih lama berdagang dibanding jadi Rasul. Padahal kita dianjurkan para ulama untuk mengikuti cara hidup Rasulullah. Tadi Pak Salim harus kaya, iya. Tanpa Khadijah yang kaya, tanpa Abu Bakar yang kaya, bagaimana Islam bisa berdakwah? Bagaimana Islam bisa berkembang tanpa ada yang kaya di belakangnya? Saya selalu katakan di mana juga ada 5 rukun Islam. Semua tahu itu. Mana tahu semua. Kita diajarkan. Sejak tabang kanak kita tahu itu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Sebagian besar umat Islam di Indonesia ini percaya 5, tapi yang dilakukan hanya 3. Kenapa? Karena zakat dan haji membutuhkan kemampuan materi. Karena itulah maka kalau kekayaan Indonesia hanya dikuasai 1%, kalau dari 10 orang yang mampu hanya 1 di bumi, siapa yang salah? Kita yang salah. Ajaran agama mengatakan habis salat berjamaah, keluarlah tabrakan untuk mencari rezeki. Kenapa kita tidak lakukan itu? Yang benar. Karena itulah fondasi daripada agama kita. Karena itulah harapkan BKS punya hanya berbicara kencang tentang politik. Tidak hanya berbicara apabila ada pemilu dan pilkada, tapi berbicara bagaimana rakyat sejahtera dengan berusaha sebaik-baik. Itulah kekurangan kita. Kita tidak kekurangan politisi. Kita tidak kekurangan insinyur. Kita tidak kekurangan pemimpin. Ya orang mau jadi gubernur dan sebagainya. Tapi kita sekarang ini kekurangan orang yang mau berusaha. Itulah baru bangsa bisa maju. Dalam sejarah tentang kemajuan bangsa ada 4 perkembangan. Pertama, ilmu. Ilmu akan menjadi teknologi apabila dikerjakan. Teknologi akan menjadi inovasi. Dan inovasi bisa menjadi industri apabila ada semangat wira swasta. Tanpa itu, ilmu itu akan hanya menjadi tempat berfikir yang tidak mencapai rakyat itu sendiri. Jadi, kekurangan kita bukan soal kita masjid di mana-mana. Saya ketua dewan masjid. Tidak ada negara yang masjidnya terbanyak kita. Di Malaysia hanya 670 masjid. Waktu saya ketemu Raja Salman, saya katakan di Indonesia ada 800 masjid dan musola. Dia terkejut. Mengira saya akan katakan 8.000. Dia tanya penerjemah. Sekarang di Jakarta aja 6.000. Sehingga kalau maghrib, subuh, azan bersamaan di mana-mana. Ada baik, tentu juga kadang-kadang membisingkan kalau kita tidak atur dengan baik. Sebaliknya di Amerika, di Eropa, gereja kosong dan banyak gereja sudah jual. Jadi kita membangun masjid di Amerika dan di Eropa menjual rumah ibadah. Masjid Indonesia di Washington itu sebelumnya gereja. Jadi kita bersyukur akan kemajuan itu. Tapi ekonomi kita bukan kita yang menguasainya.
Kita yang maksud adalah kita ini yang hadir sini. Karena itulah maka mari jiwa kita. Kita tidak ingin merusak. Siapa sangkan ITB, siapa sangkan Jamada, Luna, tidak boleh merusak. Yang maju biar dia maju. Kita belajar yang maju. Dalam rapat pemuda masjid saya katakan, dan juga pengurus DMI, kalian ingat hadis Rasulullah, utlubul ilmu walau bisin. Belajarlah sampai di Cina. Karena di sini banyak Cina, buat apa ke Cina? Belajar aja pada sini. Jadi bukan kita akan meruntuhkan ini, tidak. Belajar dari mereka kita banyak. Jangan menerima nasib. Barulah kita bisa menciptakan tujuan PKS, kesejahteraan. Ya. Keadilan dan sejahtera. Karena itulah maka apa yang kita hadapi akan datang. Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 65, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Tapi kita harus berusaha. Itulah tentu. Politik penting, demokrasi dan reform. Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam kesalahan itu, walaupun. Tetapi kita bisa berbuat. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Karena itu apapun, karena itu banyak yang berkomentar, wah Pak JK itu rasis. Justru saya menjaga agar tidak jadi rasis. Kita bebas berbicara, tapi yang rasis itu kalau yang merusak akan terjadi apabila tidak ada keadilan. Tidak ada kemakmuran. 98 begitu. 74 begitu. Jarak antara 74 25 tahun. Sekarang 25 tahun. Jagalah negeri. Mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Tapi kekuasaan harus dibuat untuk itu. Itulah
keamanan, masalah di Papua, Bung Anies. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi banyak masalah-masalah. Saudara Anies, adindanya, 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ialah berani untuk tampil menyelesaikan persoalan. Itulah harapan kita semua. Marilah kita bicara ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak di samping berbicara senasional, harus berbicara keumatan. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.